warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wilis Enila Citra, NIM 193141076 dari Prodi PGRI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tempat bersejarah yang ada di Karanganyar, yaitu Candi Sukuh. Selamat menonton. Pada saat kita memasuki kawasan Candi Sukuh, di sebelah kanan kita akan diarahkan pada suatu papan di mana di dalamnya terkandung sketsa denah kompleks Candi Sukuh, nama relief, dan sejarah Candi Sukuh. Candi Sukuh berada di ketinggian kurang lebih 910 meter di atas permukaan laut yang terletak pada bagian barat lereng Gunung Lawu di Dukuh Berjo, Desa Sukuh, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Candi Sukuh ditemukan pada tahun 1815 oleh Johnson pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Pada tahun 1942, Van der Vlies membuat sebuah buku berjudul Prof Inner Base Ridge of Sukuh and Cetro. Pada tahun 1864 sampai tahun 1867, Huppermans menulis buku berjudul Hindu Oudheden van Java. Dan sampai tahun 1917, usaha pelestarian Candi Sukuh dilakukan oleh Dinas Purbakala. Kompleks Candi Sukuh didirikan pada abad ke-15 Masehi, semasa dengan pemerintahan Ratu Majapahit di tahun 1429 sampai 1446, yaitu Suhita. Sekarang kita akan menuju ke salah satu bagian yang paling depan dan utama dari Candi Sukuh. Candi Sukuh itu menghadap ke barat dengan susunan halaman sebanyak 3 teras. Ketiga teras tersebut melambangkan tingkatan menuju kesempurnaan. Kemudian, di sebelah sisi pintu utama candi terdapat sebuah papan informasi mengenai peraturan yang ada di Candi Sukuh. Peraturan tersebut tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 mengenai cagar budaya. Di papan informasi ini juga tertulis sejarah Candi Sukuh secara singkat. Untuk selanjutnya, kita akan menuju ke bagian halaman teras 1 di Candi Sukuh. Pada teras utama disebut juga dengan Nista Mandala. Kita tidak melewati pintu gerbang utama untuk menuju teras 1. Hal ini karena di dalamnya terdapat sebuah relief yang eksplisit dari lingga dan yoni yang berhadapan dan siap untuk penyatuan, serta dikelilingi sulur lantai bermata 11. Kemudian di halaman selanjutnya kita akan menemukan bebatuan, di mana batuan tersebut terdapat relief Bima Suci. Di dalam Candi Sukuh, relief Bima Suci itu adalah termasuk ke dalam relief dunia bawah. Selanjutnya, kita akan menuju ke teras kedua, yaitu Madhya Mandala. Di teras kedua, di samping kanan gapura, kita akan melihat 2 buah patung atau 2 buah batu yang tergeletak sejajar di tanah. Kemudian, kita akan menuju ke bagian teras yang terakhir, yaitu teras yang ketiga, dan juga dapat disebut dengan Utama Mandala. Pada bagian kanan candi terdapat 2 buah patung Garuda bertaji dengan sayap terlentang namun tanpa kepala. Pada bagian ekornya tertuliskan
lawase rajek wesi duk pinerep kapetek dene wong medang Ki Hempu Rama karubuh alabuh genin harbut bumi kacaritane babajang maramari setra hanang tang bango. Yang kurang lebih artinya adalah adanya perang saudara pada masa pemerintahan Majapahit yang dilakukan oleh orang keturunan Medang pada hari Pager Wesi, di mana salah satu pemimpin kerajaan tewas membela tumpah darahnya. Sampai kemudian perang berakhir ketika ada kehadiran seorang anak kecil yang merupakan keturunan keraton. Di sebelah kiri candi terdapat beberapa patung berbentuk hewan. Patung tersebut tersusun secara runtut dan rapi, yang dimulai dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Di antaranya juga terdapat beberapa relief, yaitu relief Ramayana, relief Gurudeya, relief Sudamala, relief Suwarga Rohana Parwa, dan relief-relief yang lainnya. Pada bagian ini terdapat relief penggambaran rahim raksasa yang dibentuk dari dua naga tanpa ekor, di mana di dalamnya terdapat cerita dan tokoh yang berseberangan. Kanan dan kiri merupakan penggambaran karma baik dan karma buruk. Relief ini dianggap pula sebagai penggambaran Sangkan Paraning Dumadi atau asal tujuan penciptaan. Candi utama ini bangunannya menyerupai punden berundak dari masa megalitikum. Bagian depan terdapat lorong yang masuk ke dalam dan tembus keluar pada bagian lantai tertingginya. Bagian depannya terdapat meja berbentuk kura-kura yang dipercaya sebagai altar, yaitu sebagai tempat meletakkannya sesaji persembahan. Kemudian kita akan menuju ke bangunan selanjutnya, yaitu Candi Perwara. Di dalam rongga Candi Perwara ini terdapat satu patung yang disucikan dan diberi sesaji pada hari-hari tertentu. Mungkin ini adalah pepunden desa yang menunggu Candi Sukuh dan dinamakan sebagai Ki Ageng Sukuh. Oke, terima kasih atas perhatiannya karena telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga dapat menambah wawasan Anda, dan jika ditemukan informasi yang kurang tepat atau kurang benar, mohon kritik dan sarannya di kolom komentar. Terima kasih.